Halo manusia malam, balik lagi bareng gue di sini Andika di channel Malam-Malam Stories. Dan di cerita horor kamu kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi. Dan kita mungkin langsung kenalan aja. Mungkin bisa langsung diperkenalin namanya siapa? Hai, perkenalkan nama saya Ica Katili, biasa dipanggil Ica. Oke, nah jadi Ica kira-kira nih punya pengalaman apa nih soal yang mistis-mistis gitu? Wow, kalau gimana ya? Dari mana dulu nih aku ceritanya? Bebas aja sih, bebas. Oke, aku mulainya dari pengalaman pribadi aku sendiri ya. Nah, horornya itu apa ya? Kalau di Gorontalo itu lebih dikenal dengan Doti. Oke, pelet ya, pelet. Iya. Oke, lanjut. Oke, nah di pengalaman kali ini itu di dalam keluarga aku sendiri. Nah, ada gimana ya, tante, bukan tante, suaminya. Oke. Jadi om ya. Om. Nah, kebetulan dia itu tidak suka dengan saya. Tidak tahu ceritanya bagaimana. Intinya di dalam rumah itu dipakai gitu, kayak guna-guna gitu. Oke. Nah, terus jadi gimana tuh? Jadi ceritanya awalnya itu dari air. Nah, di sumur. Oke. Di sumur itu ditaruh apa namanya? Air mata duyung. Oke. Tahu. Oke, terus? Nah, jadi yang mandi itu di dalam rumah itu, yang mandi bakalan dapat gatel-gatel di badan. Nah, jadi ada biji-biji begitu. Kayak kayak bintik-bintik gitu ya? Jadi dia kayak sampai apa ya? Kayak terkelupas. Kayak kalau orang Gorontalo bilang ini luhe. Jadi luhe. Jadi kayak macam ini ya, kayak bekas bakar gitu. Pokoknya itu biji-biji itu kayak air begitu. Jadi kayak mau picah kan, jadi bekas luka, jadi kayak kering, jadi hitam-hitam begitu. Oke. Gitu. Terus di saya nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa, nggak mempan. Gitu. Karena kenapa? Ini ya, kalau kata orang tua dulu bilang, nenek-nenek ya, oma saya itu bilang kalau mau pakai daleman itu dikasih dibalik. Dibalik. Oke. Gitu. Nah, kebetulan waktu kemarin itu saya nggak kena. Karena kenapa? Pakai itu dalaman kebalik itu. Nah, akan tetapi karena ditanya sama si suhunya nih, anak ini nggak kena, hanya dia nggak kena gitu. Nah, jadi salah satunya cara yang dia bikin itu lewat pakaian dalam yang dijemur, terus ada kayu kayak dipupuk gitu, dibakar, terus abunya ya, tidak kayu. Asapnya. Asapnya itu ditaruh di ini tuh. Di dalaman itu. Di dalaman itu. Jadi tembus. Nah, dari situ. Nah, kan tembus. Bentar. Kan tembus nih. Apa yang terjadi? Ada semacam apa ya? Kalau dibilang itu kayak benjolan. Oke. Nah, jadi itu kayak dibuat boneka gitu ya. Terus yang diambil itu kata yang ini sih, yang orang yang ada suruh obat akan. Yang orang ngobatin. Oke. Nah, kata dia itu kayak buat boneka, terus diambil tanah orang mati, tapi tanah kuburan. Tapi yang di tengah. Digali toh, tapi diambil tanah yang di tengah, terus ditutup ulang. Jadi itu tanahnya itu kayak dibulat-bulat gitu, ditaruh di dalam ini tuh. Kafan. Di dalam itu pakaian dalam. Enggak, kayak itu boneka begitu dah. Supaya itu benjolan itu. Maksudnya supaya itu yang mau dibikin itu kena. Gitu. Oke, paham. Nah, sebenarnya saya tidak tahu. Awalnya juga itu mungkin saya pikir kayak kelereng-kelereng yang ada, kan ada ketua itu yang kelereng yang di belakang begitu kan. Nah, saya pikir begitu. Jadi setiap kalau mandi ya diurut-urut saja. Tapi ada di suatu tempat saya itu sedang main. Nah, terus ada tuh kayak orang pintar lah ya, bisa dibilang begitulah, orang pintar. Terus dibilang gini, "Cak, ada orang yang tidak suka sama Ana." Baru Ica tanya, "Lah siapa?" Dibilang di keluarga ada lagi bentrokan tidak? Nah, berhubung di dalam keluarga kan tidak ada. Maksudnya menurut saya itu ya semuanya baik-baik saja. Nah, jadi saya bilang tidak ada. Kenapa? Dibilang ada yang tidak bagus, yang orang
yang orang ada buat begitu. Nah dari situ saya ngomong sama mah gini. Nah terus mama bilang ya udah tidak apa-apa, berdoa saja, ikhtiar saja, mudah-mudahan dijauhkan. Nah 2-3 bulan kayak makin membesar. Nah periksalah ke dokter dulu pertama. Kata dokter tidak ada apa-apa, tidak ada gejala-gejala kayak kanker begitu. Penyakit gitulah. Tidak ada. Nah cuman disuruh minum obat, tapi obat itu saya tidak minum, saya minum obat ramuan dari kampung. Nah sudah abis itu, nah di keluarga ini kan yang mandi itu kan ada kan yang kena biji-biji tadi itu yang kayak luti air begitu. Kayak luti. Nah tapi itu tidak mesti sembuh-sembuh, so dibawa di dokter, pakai obat-obat tradisional juga tidak sembuh. Nah dibawa ke orang pintar. Nah dibawa ke orang pintar, katanya gini. Sama disebutin lagi sama ada satu perempuan, kasihan cuman dia tidak tahu apa-apa. Nah dari situ karena mungkin mama sama tante yang satunya ini, bukan yang istrinya ya, tante yang satunya ini dia bilang begini, ini anak saya diginiin, katanya lagi ada satu perempuan. Nah satu perempuan itu kan Ica kan yang cerita sama mama kan cerita lagi sama dia. Nah abis itu Ica sama ade ini satu diajak ke situ. Nah terus sampai di situ ada tante itu tante yang biasa bawa obat itu. Dia bilang gini, dia kayak kemasukan begitu. Kerasukan. Kayak kemasukan. Dia bilang yang mana kata om ini dia suka dia suka mau ambil rumah yang ditinggali itu kan rumah budel. Nah dia suka mau ambil rumah itu, tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah dibikin orang yang di dalam rumah ini nggak betah, sakit apa segala macam. Kalau perlu itu kalau saya itu katanya kalau perlu mati semua lah. Parah sih. Nah terus habis itu dia kan kayak kemasukan begitu toh. Dia bilang kenapa cuman tembus sama saya sama adik saya, karena kalau sebenarnya yang adik saya ini bukan sama dia, sama orang tuanya. Nah cuman kebetulan orang tuanya mungkin punya penangkal. Jadi nggak kenanya sama anaknya. Nah terus kenapa sama saya? Karena kan saya kan cucu pertama. Dari kecil sampai besar itu tinggal sama oma, opa. Nah jadi dia itu tidak suka saya itu, maksudnya gimana ya, ini opa-opa yang di Subakarja akan ini katanya Ica ini berperan penting di dalam rumah situ. Paham gak sih? Nah berperan penting di dalam rumah situ. Tapi kan Ica kan nggak pernah sedikit pun terfikir untuk kayak menguasai si di dalam rumah itu loh. Tapi kok tiba-tiba bisa gitu. Nah terus habis itu udah diobat sama itu oma, dikasih ramuan juga, tapi juga tetap tidak bisa. Dibawa lagi ke tempat lain, orang bilangnya tetap sama. Opa-opa itu katanya sih, opa-opa itu dia jualan ya di pasar sentral. Tapi katanya ikan yang sering dijual itu ikan busuk. Cuman kelihatan sama orang itu kayak masih ikan seger gitu. Sebenarnya ikan itu udah busuk. Udah berapa orang sih yang disuruh kerja, maksudnya disuruh obat gitu, tapi nggak bisa. Nah terus sembuhnya kan sekarang udah sehat nih. Itu sembuhnya gimana tuh? Sembuhnya itu ya jalan satu-satunya operasi. Berarti pernah operasi? Sudah tahun kemarin sih, tapi 7 bulan yang lalu. Itu ya gimana ya, kan udah banyak obat-obat tuh yang diminum, ramuan-ramuan. Terus nggak ada perubahan sama sekali? Bukan nggak ada perubahan ya kak, jadi gini, nggak sakit, nggak ada rasa apa-apa, cuman dia bengkak. Dia bengkak tapi itu mengganjal. Padahal kata dokter nggak ada tanda-tanda kanker, nggak ada, pokoknya sehat. Maksudnya di operasi itu pun Ica tuh nggak sakit. Bahkan sebelum dioperasi ya,
itu pokoknya dicek gula, darah tinggi apa segala macam itu dicek. Bahkan normal. itu normal semua. Bahkan itu benjolan pun sebelum dioperasi itu lagi ditekan-tekan gini. Dan nggak bisa. Nggak rasa sakit sedikit pun, nggak ada tanda merah, pokoknya nggak sakit, nggak ada apa-apa sama sekali. Bahkan datang ke rumah sakit saja, nih ya dokter saja pun heran. Siapa yang mau dioperasi? Saya, Bu. Dia bilang, loh kok saya begini mau dioperasi? Kaget kan? Iya paham. Ya terus saya mau bagaimana? Dia bilang ini mau diangkat ini yang ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri saya. Dia bilang apa? Ini. Nah setelah dicek, bawakan surat dari itu dari dokter yang memeriksa kemarin. Dikasih lihat itu surat. Oh gini. Terus diperiksa lagi kan dicek begitu. Oh, ronsen? Oke. Dilihat gitu. Loh tapi ini kan baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Tapi kok bisa-bisanya ada bengkak di situ? Awalnya gimana? Nah, sudah diceritain awalnya gimana? Awalnya tuh nggak ditahu. Adanya bengkak itu pun dari atas terus dia turun ke bawah. Ke bawah itu agak pindah-pindah gitu? Enggak, dari atas ke bawah. Oke. Jadi dari atas itu kecil, agak membesar dia agak ke bawah. Gitu. Terus? Nah, jadi kan itu mengganjal gitu kan, udah besar. Terus yang takutnya dokter itu nanti dia pecah gitu. Oke, iya paham. Nanti takutnya itu pecah, makanya alangkah baiknya dioperasi. Cuman kemarin juga itu sempat hati-hati juga sih, maksudnya was-was juga karena ini tuh nggak ada rasa apa-apa. Terus kan nanti kan kita operasi misalkan nih, terus selesai operasi nanti ada lagi tuh yang takutnya. Karena kan ini kan penyakitnya itu nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada apa ya istilahnya tuh, kayak nggak ada gejala. Nggak ada. Dan tiba-tiba muncul tiba-tiba aja. Gitu. aja. Oke. Tapi setelah operasi udah nggak ada lagi kan? Operasi udah nggak ada, cuman ya waktu itu setelah selesai operasi 1 bulan, abis itu saya kan mimpi. Oke, mimpi apa tuh? Mimpi itu buruk sekali, kayak berenang di darah gitu. Aduh. Terus entah 7 atau 10 hari setelah mimpi itu kerasukan. Oke. Berlanjut berarti. Itu berlanjut atau gimana? Gimana ya? Nggak tahu gimana pokoknya. Cuman yang jelas selesai operasi gitu. Tapi setelah dari kemasukan itu kan dibawa tuh kan sama orang pintar di sana di kampung. Nah terus dikasih apa itu namanya, nggak tahu, dikasih obat-obat apa itu. Terus dari situ alhamdulillah ya secara perlahan udah nggak ada lagi tuh yang gitu-gitu. Oke. Cuman gimana ya, kan sebelum operasi itu kan ada juga kan kejadian kayak mimpi-mimpi buruk gitu. Kayak mimpi-mimpi di rumah itu, kayak pernah mimpi di rumah ada kayak kambing tapi mukanya itu kayak entah monyet atau harimau atau apa, itu muka itu kayak gitu. Oke, intinya badan kambing tapi wajahnya bukan kambing. Gitu. Terus habis itu ada perempuan setengah ular, tapi dia kuning emas cantik sekali. Di rumah situ. Pokoknya banyak, ada ular di depan gitu. Tapi memang ular itu memang betul ada katanya. Kata yang orang pintar itu, dibilang pokoknya kalau misalkan setiap Ica datang ke rumah, yang sambut itu ular-ular itu. Oke. Makanya sampai ke bawah mimpi gitu. Nah, terus mungkin ya karena orangnya itu kayak tidak suka karena Ica operasi kan, sudah diangkat itu. Jadi ya tetap dikerjain gitu. Makanya bisa-bisa Ica itu sampai kerasukan katanya. Tapi sekarang udah enggak kan? Enggak ada sih. Oh ya, karena sekarang kan udah tinggal di kota ya. Udah jarang pulang ke sana. Udah jarang ke rumah. Oke. Tapi ya kemarin juga itu walaupun di kota tetap ada yang ngikutin gitu, katanya sih. Kata orang pintar. Katanya ada itu yang ngikutin gitu. Cuman ya gimana ya, tetap kita kembalikan sama yang di atas. Benar. Gimana pun, apapun itu yang entah itu mau jahat gitu, tetap kita kembalikan sama yang di atas. Oke.
Oke manusia malam, jadi ini sebenarnya perbincangan kita menarik banget ya. Cuman karena kita terhalang oleh durasi, jadi kita mungkin akan udahi dulu untuk cerita horor. Sebenarnya ini bukan kayak cerita horor ya, tapi lebih ke pengalaman supranatural lah, kayak gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke manusia malam, jadi untuk kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan tinggalkan komentar kalian. Dan mungkin kalian pernah ngalamin kejadian yang hampir mirip atau kalian paham dengan hal yang demikian, kalian bisa komen aja di bawah dan bisa tafsirkan sendiri seperti apa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye.